Shalom. Haleluya. Saat ini kita akan bahas masalah tentang ilmu meraga sukma atau ilmu pencabut roh dan bagaimana kita menghancurkan ilmu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sering di dalam kasus-kasus tertentu kita melayani pelepasan di hadapan seseorang yang kerasukan bukan kerasukan setan, tetapi apa? Kerasukan roh manusia. Kok kerasukan roh manusia bagaimana Pak Daud? Misalnya, ini adalah dukunnya dan ini adalah Pak klien yang kita layani. Sang dukun ini dengan meraga sukma, roh manusianya keluar dari tubuh, masuk ke klien yang kita layani. Waktu kita tengking demi Yesus, ingat itu bukan roh setan, roh apa? Roh manusia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini penting sekali. Bagaimana cara kita mengatasinya? Nanti akan saya beritahu dulu latar belakang tentang meraga sukma dan ciri-ciri khusus ilmu meraga sukma. Dan ilmu ini sudah nyusup ke gereja, tetapi tidak semua gereja. Nah, untuk membedakan ajaran sesat ini, kita harus tahu betul seluk-beluknya. Amin, saudara. Terlebih dulu kita buka Alkitab kita, supaya apa? Karena di akhir zaman ini banyak sekali nabi-nabi palsu, betul, saudara? Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 47. Kitab Yesaya pasal 47. Ayat yang 8 sampai dengan ke-15. Kitab Yesaya pasal 47 ayat 8 sampai dengan ke-15. Saudara baca yang ganjil, saya yang genap. Yesaya pasal 47 ayat 8 sampai dengan 15. Oleh sebab itu dengarlah firman, oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang-orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Dikatakan bahwa sekalipun banyak sihir dan apa saudara, kuat mantramu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku, kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Dikatakan mantra dan sihir Allah sangat menentang, dan dikatakan pengetahuan kebijaksanaan masalah sihir itu adalah kebinasaan. Amin, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, waktu saya belajar ilmu meraga sukma, yaitu disebut ilmu pencabut roh, saya belajar sejak usia 9 tahun dilatih oleh seorang guru, yaitu kakek nenek saya sendiri. Kalau dulu sebelum saya bertobat, makannya kentang rebus. Setelah saya bertobat, makannya Kentucky. Jadi perubahan. Kalau belum bertobat, namanya ayam rebus, ayam kampung. Setelah bertobat, fried chicken. Habis makan saya tadi deh. Bisa pikir-pikir, waduh, dulu itu jadi orang Kristen beda dengan orang kebatinan. Orang kebatinan makan apapun juga banyak larangannya ada. Tapi kita orang Kristen enak sekali.
segala yang berkaki 4 boleh kamu makan, kecuali kaki meja. Enak saudara, betul saudara? Jangan enak ada orang Kristen, saudara. Nah, saudara, di dalam pemahaman kebatinan maupun dalam pemahaman tenaga dalam, di dalam Raga Sukma diajar demikian. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Alam bawah sadar itu ada tingkat dasar. Logika adalah tingkat menengah. Dan roh adalah tingkat tinggi. Pada waktu ini keseimbangan terjadi, bagaimana seorang mengalami meditasi, ya. Sehingga kalau dalam paham kebatinan ada kata-kata unsur gini, sedulur papat limo panjer, kakang kawan adi ari-ari. Nah, pada waktu seseorang dalam keadaan meditasi, klimaknya adalah pengosongan pikiran, yaitu penyatuan 5 indera. Kalau itu dalam tenaga dalam. Tetapi versi kebatinan lain lagi, ya. Versi kebatinan lebih apa? Suruh topo pati geni, ngebleng, ya. Orang mangan orang ngombe, pitung dino pitung bengi, 7 hari 7 malam. Dan tidak boleh lihat unsur api. Lilin aja tidak boleh. Gelap semua. Baru setelah itu akan ketemu sedulure. Wajahnya juga mirip seperti kita. Tapi ingat, itu adalah roh setan yang nyamar. Loh Pak Daud kok bisa cerita itu demikian? Ya pernah praktek. Saya praktek usia 9 tahun. Wong ini ngomong prapalaman tak ngomong gitu lah. Jadi orang Kristen tuh doanya sama orang kebatinan beda. Orang kebatinan kalau doa diulang-ulang. Sang yang murwang tumati, itulah. Dan ada namanya pantunnya. Kalau orang Kristen jadi ngomong, Tuhan berkatilah kami. Betul enggak? Betul enggak? Tapi jangan doa seperti kayak gini, kayak kuangkong. Tuh. Ini namanya doa kayak kuangkong, kepiting rebus. Tapi juga jangan doa kayak pantun. Gini ya, Yesus, aku mencintaimu. Kalau jadi Tuhan saya ngomong dari dulu memang sudah. Nah, saudara, daripada waktu itu saya diajar penyatuan dulu. Dan harus harmonis dengan alam. Harmonis, arti harmonis ini menyatu dengan alam dan menyatu dengan bumi. Kakang kawah di hari-hari. Nah, dalam keadaan penyatuan itu saudara, dalam klimaknya itu sampai mati rasa. Digigit nyamuk sini pun tidak terasa. Dulu sebelum saya bertobat, walaupun ada kecoa masuk ke telinga sini, tidak terasa. Dan kecoa pun atau binatang yang dekat dengan sini akan kepanasan, saudara. Karena dalam pada itu seorang meditasi, seluruh tubuhnya akan ada namanya inti api. Ya. Kalau di dalam kebatinan itu ada suatu kekuatan, namanya kekuatan aura. Melingkupi gini. Ya. Tapi ini saya beritahu bukan kuasa dari Tuhan. Bukan kuasa dari Tuhan. Nah, pada waktu klimaks itu saudara, roh ini keluar dari tubuh. Roh manusia. Nah, kenapa? Karena hidupnya menyerahkan kepada setan. Pertama yang saya rasakan dulu, waktu Rogo Sukmo mengajari ilmu pencabut roh, dari jempol sini, saudara. Dari jempol ke jempol. Kayak ada aliran sampai sini dulu. Itu musar loh, musar sini dulu. Itu sampai terus. Tapi ingat, itu bukan hanya 1 hari 1 malam, 7 hari 7 malam. Saya kalau puasa tidak seperti saudara. Saya hanya kuat setengah tahun toh, saudara. Kalau saudara tidak tahu, saya udah puasa, saudara, setengah tahun kuat. 4 tahun sudah jalan sudah. Setengah tahun tanpa berhenti, saudara. Kakek saya itu kalau topo mular namanya, itu 1000 hari. Hanya makan apa? Pisang 1 tok sehari semalam, sama minum tok 1000 hari. Orang Kristen nggak usah banyak-banyak,
Satu hari satu malam aja mikirin apa? Ayam goreng. Betul nggak, Dara? Waktu udah biasanya puasa paling berat itu kira-kira waktu jam 1 jam 2. Kalau diawali pertama kali itu yang paling berat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau sudah lewat hari yang ketiga ini los. Bisa kuat. Saya dulu kuat setengah tahun. Tapi herannya, orang kebatinan walaupun bertapa sampai capek kalah sama orang Kristen. Ada Kristennya nggak pernah puasa. Puasa pun seminggu sekali itu pun kalau ingat. Tapi orang kebatinan kalah, betul nggak? Terus gitu. Nah, pada itu kondisi seperti itu, menyatu dengan alam. Karena apa? Dipercayai di dalam alam semesta ini ada energi. Namanya energi ilahi, positif dan negatif. Kalau digunakan untuk kebaikan akan jadi baik. Kalau dipergunakan kejahatan menjadi jahat. Itu saya beritahu bukan energi dari Tuhan. Itu kuasa setan. Nah, pada waktu seseorang kosong, Alkitab berkata apa? Roh itu masuk. Dalam Injil Matius katakan, waktu ini jiwa kita kosong, hati kita kosong, yang masuk siapa? Iblis. Kalau pada waktu orang sebelum raga sukma, itu pengosongan pikiran dulu. Waktu pengosongan pikiran, yang masuk siapa? Jiwanya diikat. Arti menyatu alam semesta, yaitu menyatu dengan siapa? Setan. Penguasa dunia ini sementara waktu seizin Allah adalah setan. Tapi ingat, masih ada di bawah kendali Tuhan. Dan setan ada di bawah kaki kita. Amin. Nah, pada waktu saya meditasi itu, rohnya keluar dari tubuh. Lihat wajahnya sendiri. Jadi tubuh ini kalau orang rogo sukmo, betul-betul rogo sukmo ya, napas ini berhenti. Tapi peredaran darah tetap jalan. Tapi napas berhenti. Itu dengan bantuan kepala setan ya. Sehingga orang rogo sukmo itu kenapa tidak boleh dipegang, tidak boleh dipindah. Karena kalau dipindah di dalam bahasa kebatinan pangling, bingung, dari saat kembali lagi, amblas mati ya. Itu sebenarnya gini. Pada waktu ini nafas berhenti, sep gitu, peredaran darah jalan, saraf dalam kondisi tegang semua. Sebenarnya itu gini. Dalam kondisi saraf tegang dengan klimaks tegang itu deh, pengosongan tegang semua deh. Kalau disentuh terjadi konslet saraf, hubungan pendek. Kalau terjadi hubungan pendek, itu saraf otak kecil kena semua. Seketika peredaran darah bagian otak akan berhenti ya. Kalau berhenti mengakibatkan apa darah? Kematian. Sebenarnya gitu. Jadi kalau pada waktu terjadi hubungan pendek, artinya konslet itu dia di dalam diri, itu dia berhenti darah ini. Ini langsung terjadi pembekuan, pecah saraf semua. Dipegang gini aja, plek gitu mati dah. Apalagi dipindah. Kalau posisi dipindah berarti kaki dipaksa gini kan darah. Otomatis mak plek gitu ini sarafnya putus semua. Artinya putus apa? Terjadi hubungan pendek. Karena apa? Kekuatan energi setan itu dengan kekuatan manusia menyatu dan menyatu menjadi putus dari hubungan pendek. Akhirnya konslet gila. Ada yang rogo sukmo, yang fatal itu adalah mati. Dan kalau tidak mati gila. Kalau mati temannya Tante Lucy, Lucifer. Sehingga disebut tidak bisa kembali itu bukan karena rohnya pangling. Artinya rohnya itu pangling dalam bahasa Indonesia apa ya? Bingung. Tapi karena sebenarnya karena hubungan darah pendek, konslet, kaget, tegang saraf. Orang yang belajar tenaga dalam, pernapasan balik gitu aja. Ini balik ini ya. Blok, luka dalam bisa mati dah. Putusinnya. Sini saraf lainnya putus mati semua. Nah, itu resikonya besar. Nah, pada waktu gini belok gitu. Terus saat sudah berhasil, roh itu bisa tembus ke tembok ya.
Ingat roh manusia loh ya. Les tembus ke tembok. Misalnya saya mau nemui hijau gitu ya. Tapi ingat, kalau seseorang itu tidak memiliki indera keenam, teman saya hanya melalui suara kok. Hijau, hijau. Dengar dia ada. Saya ngomong dengar. Tapi ingat, tubuh saya dan roh saya pisah. Pisah ya. Kenapa? Karena menyerahkan hidup kepada setan. Setelah bisa, blak gitu. Apa yang terjadi? Ngomong sama Tuk Ijo, kamu bawa ke rumahku, gitu. Langsung besok, Tuk Ijo ini besok ke rumah saya. Roh saya kembali ke tubuh. Waktu roh kembali ke tubuh, itu lewat mana? Ke sini ya. Ke ubun-ubun ini. Gitu dah. Kembali untuk sampai sini dulu pertama. Sini muyat dulu, berhenti sebentar, sampai kaki. Langsung jalan. Nah, itu yang disebut ilmu Ngrogo Sukmo. Dan ada dua jenis, ada yang pakai mantra, ada yang tidak. Tapi sama-sama kekuatan setan. Sudah ada gambaran, sudah ada gambaran. Jadi namanya keseimbangan antara alam bawah sadar, logika, dan roh manusia. Pak, apakah dengan ilmu Ngrogo Sukmo itu pencabut roh bisa ngerjain orang? Bisa. Kok Pak Tony kok bisa tahu? Bisa tahu praktek. Ya tapi ingat sesuai order. Jangan tetap dosa. Nah, kalau saya dulu hanya buat bangkrut aja. Jadi bukan roh manusianya keluar dari tubuh. Memang dukunnya roh manusianya keluar dari tubuh, tapi untuk ngambil orang yang dituju itu tidak segampang itu, karena ada hukum mendarat kok. Tetapi kalau orang yang masih Ngrogo Sukmonya ilmu tingkat rendahan, yang diambil dikira roh manusianya, dikira padahal itu hanya alam pikirannya. Nah kalau ini diambil roh manusianya, mati. Kenapa? Untuk kembalikan ini tidak bisa, bablas. Jadi ada namanya hukum adalah kodrat, saudara. Nah, Pak, bagaimana kalau buat orang bencong? Bisa. Nah, caranya gimana? Tak beritahu. Tapi ingat, jangan ikut-ikut. Kali ini laki-laki tulen, ini perempuan. Nah, pakai mantra, langsung ini, rapal mantra, roh saya keluar dari tubuh, gitu saja. Roh saya, kalau rohnya dia tidak bisa keluar, karena dia tidak menguasai Ngrogo Sukmo. Kalau saya belum bertobat Ngrogo Sukmo, keluar. Nah, alam pikirannya dia tak pindah. Jadi perempuan ini ke sini dah. Ini nanti merasa perempuan jalan dari gini. Itu. Sing ini yang perempuan jadi gini. Sama kamu. Wah, itu katut kocok. Nah. Ini jadi laki, jadi perempuan. Namanya konslet. Nah, itu ngerjain. Cara ngerjain orang ini. Nah, dulu, saya gitu itu dari apa dulu itu. Nah, gimana kalau supaya maaf ya, suami kan ada pasien suami suka serong, supaya kalau waktu serong tidak bisa berdiri. Itu ada caranya juga. Itu dulu aku diajarin akal sama nenekku. Saya ngajarin nenekku, udah apa udah mati dia, nggak tahu. Diajari. Sini. Jadi hanya dia bisa berhubungan suami istri dengan istrinya saja. Kalau dengan perempuan lain tidak akan bisa berdiri. Bagaimana?
alam pikirannya dia tak ambil, diikatkan alam pikiran istrinya. Dan pikiran ini berkesinambungan dengan saraf bagian kemaluan. Nah, jadi Pak Bu berhubungan dengan orang lain nggak bisa berdiri. Nenek saya tukang ngerjain orang gitu. Dulu itu. Nah, itu jadi dibuat seperti itu. Saya pernah melayani. Nanti tak beritahu cara untuk melepasinya ya. Orang homoseks, orang lesbi, itu dikerjain orang gitu, saudara. Bisa terjadi dikerjain orang, bisa terjadi karena kutukan dari ini kakek neneknya ya. Nah, dipindahin. Kalau dari dipindahin, diikat sehingga dia merasa dirinya perempuan, ada laki. Nah, ada seorang, tidak saya sebutkan namanya, inisial Y, namanya memang depannya Y. Sekarang jadi pendeta. Sebelum dia bertobat, dia itu bersama ini, siapa nih, dukun, seorang dukun. Nah, dukun edan, homoseks, suka, jadi bisa melakukan hubungan seks dengan laki-laki, tapi juga bisa melakukan hubungan seks dengan perempuan. Apa namanya itu? Bisek gitu ya. Nah, Yabi ini laki-laki normal. Ya itu dikerjain pakai merogosokmo itu udah. Diikat. Alam pikirannya diganti dari alam pikiran perempuan. Tapi nggak jiwanya tetap di situ. Hanya ini tadi ya. Alam pikirannya itu udah diikat begitu. Namanya J itu udah gini dah. Ada ngomong gini. Aku nggak temuin. Laki lah. Wah kaget ya. Lah saya habis kotor ini. Saya gini juga. Wah kalau perempuan cantik tidak apa-apa. Oh ini kayak gitu Wah saya bingung juga. Nah tapi kan saya tahu ini ditukar. Jadi alam pikirannya ditukar. Bisa nggak alam pikiran ditukar? Bisa. Misalnya apa? Kayak mimpi itu loh saudara. Jadi dia tuh hidup di alam mimpinya dia. Bahwa dia merasa dirinya itu saudara perempuan. Sempat naksir aku juga. Wah ini paling parah ya. Waktu itu saya doa, namanya Y itu ya. Waktu saya doa, dalam Y, apa? Saya ngomong sama Tuhan, kembalikan jiwanya. Engkau kembalikan Tuhan dalam Yesus. Normal sekarang ya. Dari pendeta, wah pendeta ini gagah ya. Ngomong gini, mari kita berdoa. Gitu dulu. Wah. Kenapa? Itu alam pikirannya ditukar. Loh Pak Tony kok bisa tahu gitu-gituan? Nenekku yang ngajari aku. Saya tuh punya guru yang rodok aneh, rodok edan. Kalau kakek saya ngomong, Tony kamu harus berbuat baik. Tapi kan kalau siang diajar kakek, kadang malam juga. Waktu diajar nenek saya malam ngomong gini, Tony sandat orang sampai mati. Untung aku gak gila itu lah. Jadi saya diajar 4 guru. Itu aneh-aneh. Siji ngomong suruh mateni, siji ngomong gak boleh bunuh. Lah repot lah. Saya ngomong gini, kalau kamu mencuri Tony, itu ada seninya gitu Dara. Itu nenek saya. Tapi kakek saya ngomong, jangan mencuri, itu dosa Dara. Jadi saya ini diajar dengan 4 guru yang beda. Tapi selama saya punya ilmu, saya tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah misalnya mencelakai orang, memeret orang pakai perempuan untuk saya tidak pernah. Kenapa? Dikasih tantangan ilmu, tidak boleh nikah, intip perempuan tidak boleh, jatuh cinta tidak boleh. Ini yang paling repot.
Saya sama perempuan enggak, wah itu takut ya. Sama perempuan paling gemeter ya. Oke, itu lah. Karena kalau ada perempuan kayak gini, wah hilang semua. Rohnya tetap ada dalam tubuh saya, tapi kekuatannya luntur. Karena apa? Untuk menguasai ilmu pencabut kok, itu harus menghilangkan nafsu. Sehingga kalau orang yang melajari ilmu rogo sukmo sampai tingkat muksa, itu akan mengalami apa ya? Nafsu akan hilang dan terjadi namanya itu kayak impoten, saudara. Tapi saya belum sampai ngalami itu. Saya masih normal. Bukannya promosi. Karena apa? Karena pada waktu itu terjadi apa? Syarat ini, saudara. Nafsu akan betul hilang, saudara. Sehingga sampai saya bisa bertahan pelayanan itu karena saya sejak kecil, pertama ya, saya diajar, saudara, untuk mengendalikan nafsu. Wah, dulu cara mengendalikan nafsu itu paling susah. Mengendalikan rasa takut, mengendalikan apa itu susah, saudara. Itu saya belajar itu apa? Setahun saya bertapa. Diajar dari pertapaan kakek nenek saya. Siang sekolah, pagi siang sekolah, siang sampai malam rapal mantra untuk mengendalikan ini semua nafsu, pesan keinginan, hilang harusan. Kalau sampai nafsu itu ada dan keinginan ada, kekuatan tidak bisa sempurna. Kekuatan setan. Kenapa? Setan itu juga ingin supaya kelihatannya baik. Wow, kalau ilmu tingkat tinggi tidak pernah bunuh orang gitu kan? Pada itu menyesatkan. Nah, pada itu saudara, waktu diajar itu saya rogo sukmo, roh saya pindah. Dan saudara bisa membunuh orang pula dengan pakai senjata. Misalnya tubuh saya, roh saya keluar dari tubuh, keluar. Nah, dengan roh saya ini, saya bisa memegang golok atau senjata untuk bunuh ini nggak bisa. Orang tidak lihat, tapi lihat mandor atau pisau atau apa tersambung, setak gitu, langsung mati tanpa sidik jari. Dulu, nah, saya tidak pernah bunuh orang. Nah, ilmu ini tak gunakan untuk adu ayam. Jadi gini, jadi saya tarung ayam, tak tarung dulu. Ayam pertama gebuk tok kabur. Kan ayam saya kan beli hanya 10 ribuan. Mesti ayamnya kan kalahan dah. Mesti kalahin. Sekali kabur. Itu kan 3 kali baru dinyatakan kalah kan, saudara. Waktu sekali lari 1000 jadi 5000. 2 kali ayam saya kabur lagi 1000 jadi 10.000. Waktu 1000 jadi 10.000. Waktu yang pas 3 langsung saya gini, tek gitu. Roh saya keluar dari tubuh, gitu. Orang yang di kalangan itu lihat mata saya gini toh. Tapi ini tidak ada yang nyentuh. Tak rapal mantra dulu, ngelilingi, Jadi orang nyentuh saya tidak bisa. Ada batas mantra itu, sudah. Jadi saya gini toh. Tapi sebenarnya roh saya sudah keluar dan tidak bernapas. Masuk ke ayam, jeblek. Cuan. Setelah itu roh saya masuk dalam tubuh, masuk, lagi. Menang, gitu, menang. Wah, ayamnya belinya 10.000, dibeli 40.000, dah. Dibeli 40.000, ayam menangan, tahan pukul, gitu, dah. Setelah tahan pukul, dibeli 40.000, dibeli orang lagi 2 juta. Wah, orang ngomong, wah ayam hebat ini, gitu, laku. Wah, begitu ditaruhkan lagi, kabur dah balik. Kabur dah balik. Sebabnya apa? Saya udah ada di situ. Itu cara untuk kerjain orang gitu. Jadi ilmu itu pernah tak gunakan untuk apa, saudara? Ngerjain orang. Saya ajari bagaimana cara mengalahkannya. Dan kalau orang terlibat pakai ilmu itu, namanya rogo sukmo atau ilmu pencabut roh. Kalau orang yang punya ilmu mencabut roh ini, dia biasanya punya ilmu membangkitkan Allah.
Tapi ingat, yang datang bukan arwah orang mati, roh setan yang nyamar. Nah, misalnya gini, kalau saudara pelajari di dalam diri kita orang percaya Yesus, kemanapun kita pergi, kita dijaga dua, saudara. Pertama, malaikat. Yang agak jauh ngeliatin siapa? Setan. Betul enggak? Alkitab berkata apa? Iblis itu berjalan mengelilingi kita seperti singa mengaum. Tapi ingat, setan tidak berkuasa atas hidup kita. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, terang yang menyinari kegelapan. Setan tidak bisa masuk, tapi dia memonitor kita dari jarak agak jauh dalam ini. Nah, jadi terus terang dalam diri kita Roh Kudus, sehingga setan tidak bisa masuk. Tapi kita juga dijaga malaikat, betul saudara? Malaikat Allah yang berkemah, betul saudara? Dalam kitab Mazmur. Tapi ingat juga, setan juga ikut lihat juga, loh, mengelilingi kita, melihat setiap perbuatan kita, betul? Nah, kalau orang ke kuburan, misalnya ada pembunuhan, pakai ilmu roh sukmo, ilmu membangkitkan arwah namanya. Itu bukan roh orang matinya, tapi roh setan yang dulu mengawal dia. Tahu deh, roh setan yang dulu mengawal dia. Kalau orang tersebut bukan dalam Tuhan. Kalau bukan dalam Tuhan, kan ada roh setan yang mengawal dia, yang tahu persis gerak-geriknya dia, cara ngomongnya dia, cara jalannya, cara apapun juga. Bahkan cara singgol-singgol tahu juga. Nah, pakai mantra, ngomong geblok tangan 3 kali. Blak, muncul. Wujudnya seperti apa? Ya seperti orang yang mati itu. Tapi sebenarnya itu bukan arwahnya, bukan roh orang mati, tapi roh setan yang nyamar ini. Tapi ngaku dirinya adalah roh orang mati. Itu bukan orang mati ya. Nanti ya, bahkan cara ngomongnya persis, gerak-geriknya persis, bahkan senggol-senggol ini persis ya. Bahkan kalau orang itu kesurupan dengan roh setan yang ngawal orang yang mati itu ya, persis ya. Makannya apa, kesukaannya apa, persis ya. Kadang ada harta yang disimpan, waktu penyimpanan harta itu yang nyimpen harta ini mati. Nah, setan yang pengawalnya orang yang mati ini kan tahu persis tentang hidupnya dia. Pakai mantra, bangkitkan, plak 3 kali muncul saudara. Kamu simpan harta di mana? Di sini. Wah, kangkau. Dulu gitu. Itu kena kutukan saudara. Orang yang belajar roh gosok itu kena kutukan saudara. Keluarga saya dulu kena kutukan saudara. Pertama, itu disebut kutukan maut. Kutukan maut itu apa? Karena bersinggungan dengan alam maut. Yaitu apa? Urusannya dengan alam maut. Kutukannya kutuk alam maut. Dalam keluarga sering ada kematian. Adik saya yang terakhir mati sudah. Saya sebelum belajar ilmu, kan saya 5 bersaudara laki semua. Setelah 5 bersaudara laki semua, saya belajar ilmu. Waktu saya belajar ilmu, mama saya punya anak perempuan, mati sudah. Mati, adik saya nomor 6 mati. Nah, tapi waktu saya belajar itu masih pendawa 5. Nah, kalau udah 6 udah bukan pendawa 5 lagi. Nah, waktu 5 saya belajar, pas belajar mantra ilmu itu, mama saya punya anak perempuan, mati sudah. Itu disebut kutukan maut. Dan yang kedua,
yaitu akan terjadi banyak sekali. Hidup itu mendekati kecelakaan, keluarganya mendekati kecelakaan. Dan terus terang ya, papa saya sebelum bertobat, semua penjara di Solo sudah masuk semua. Papa saya, bukan saya loh ya. Kenapa? Itu kutukannya. Generasi kakek nenek saya, kutukannya. Papa saya sudah bertobat sekarang ya, udah 9 tahun dia bertobat juga. Yang disebut adalah kutukan maut itu. Hidupnya mendekati kematian dan hidupnya mendekati kecelakaan. Ilmu itu saya katakan beritahu, setan tidak pernah memberi gratis kepada manusia. Dan yang ketiga, yaitu apa? Kutuk penyakit. Guru saya, nenek saya, mau mati susah, sakit bertahun-tahun tidak bisa sembuh. Sampai tubuhnya nenek saya itu keluar kayak ulet-ulet dalam tubuhnya, tetapi tidak bisa mati. Jadi kalau ini kayak cairan keluar, ada uget-uget gitu lah. Warnanya kayak untuk aneh kayak busa putih gitu. Busa putihnya ada uget-ugetan. Itu yang ngajari saya, nenek saya. Nenek saya kecil, yang ngajari saya bunuh orang, tapi tidak pernah bunuh orang saya. Itu penyantet sering bunuh orang dia. Nah itu sampai kayak udah gitu kan. Waktu mau mati kena tanah, hidup lagi ya. Yang lain kan takut. Waktu itu saya tahu kalau pas waktu dulu sebelum bertobat kan saya punya ilmu juga. Ini kalau kena tanah hidup, jadi jangan dulu ada orang lain. Kan saya kabur semua. Dia bangkit lagi, bangkit. Nah, blak bangkit. Langsung dia ngomong, apa? Gitu lah. Kalau tidak tahu kan langsung turun lah. Kalau saya kan udah tahu, oh ini itu siksaannya itu. Jadi kutuk penyakit dan mati tidak, hidup. Kalau enggak, anaknya itu akan cacat seumur hidup. Kalau tidak cacat seumur hidup, anak-anaknya kan sering sakit-sakitan. Anaknya sering sakit-sakitan. Makanya nenek saya ngomong apa? Tolong uncapno ilmu ini. Tolong lepasno ilmu ini. Raga gue serak kuat. Raganya nenek saya tidak kuat. Saya ngomong, percaya Yesus. Tak Injil dia. Akhirnya dia terima Yesus. Waktu dia terima Yesus, lalu dia bisa meninggal. Sampai sekarang tidak bangkit. Kuburan nenek saya keempat itu 4 makam. Itu guru-guru saya ada di situ. Sampai sekarang di Kramat Kecil. Orang banyak nyembah di situ. Kecil kan sebelum meninggal dia percaya Yesus. Rencana mau tak buat tanda salib di situ. Di kuburannya so gede itu. Supaya orang waktu bertambah bingung. Kok ada salib? Rencana baru tak pikir-pikir. Tapi boleh tidak sama keluarga, karena keluarga saya sudah bertobat terima Yesus semua. Tapi juga ada dari keluarga jauh yang familinya kecil juga, terima enggak? Kasih tanda salib di situ. Kalau tak kasih tanda salib itu seru ya. Waktu orang mau wah kecil buka, lu salib. Kapan kecil masuk Kristen ya? Keker gitu. Nah rencana. Dan pada waktu itu pedang Soponyono itu pusakaan itu sampai sekarang saya tahu dari situ juga. Nah, pusaka kakek tadi. Nah, saudara, bagaimana? Jadi kutukan itu, namanya kutuk adalah maut. Ada korban. Dan orang yang belajar ilmu itu paling goblok. Kalau berhasil terjun bebas masuk neraka tanpa bayar tol. Kalau tidak berhasil, gila dulu baru masuk neraka. Jadi sama-sama bodoh naik. Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Betul saudara?
Nah, ini yang penting. Nah, dan bagaimana Pak kalau keturunan saya, kakek nenek saya itu ada yang terlibat itu? Saudara, kalau kakek neneknya terlibat itu kutukan sampai 7 keturunan. Nah, bagaimana cara melepaskan kutukan itu? Saya ajarkan. Tapi terlebih dulu kita buka di dalam surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 8. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang berapa adalah 8. Karena siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Inilah kenapa anak Allah menyatakan dirinya, untuk memusnahkan, menghancurkan segala pekerjaan adalah iblis, mengalahkan iblis. Nah, saudara, kalau kita pelajari tentang rogo sukmo tadi, orang itu kena kutukan 7 keturunan. Pak, bagaimana kalau kami menghadapi kasus seperti itu? Kalau kita diperintahkan untuk mengusir setan dalam nama Yesus, betul? Nah, kalau yang masuk ke situ roh manusia, piye? Ini kasus besar loh nih saudara, betul saudara? Ngerti maksudnya? Saudara pernah menghadapi? Hah? Bingung enggak? Kok bisa ngomong gini? Gitu lah. Ditanya demi Yesus, aku nama dukun ini. Bingung enggak? Yang dihadapi bukan roh setannya, roh manusia dukun yang pindah sak gitu saudara. Tapi ingat, hikmah Tuhan, dia keluar dari tubuh itu ada ada hubungan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hubungan dengan setan, segala kuasa setan, segala kuasa iblis, kami putuskan hubungan dengan dukun ini. Wah, itu dah dalam nama Yesus, keluar, hancur kuasamu. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, menghancurkan segala pekerjaan. Otomatis roh ini keluar dari tubuhnya, karena tidak ada yang menjadi pengantara lagi. Balik, silap. Karena baliknya itu karena desaan cepat, itu kembali ke tubuh dukun. Melep, itu bisa mengakibatkan luka dalam yang sangat parah. Bisa dari stroke, suhu tubuh ini stroke semua kalau tidak mati. Ketika gila. Kalau orang tersebut bisa pindah ke situ, berarti ilmunya sudah hampir seperti saya sebelum bertobat. Nah, jadi caranya mudah tidak, saudara? Mudah apa susah? Pak, kalau melayani yang sing bacot jiwanya, alam pikirannya ditukar gimana? Alam pikirannya ditukar, betul ya? Nah, yang bersangkutan didoain dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa iblis, segala roh jahat, segala hubungan dengan dukun ini, kontak batin namanya ada. Apa adalah kontak batin? Kami putuskan dalam nama Yesus supaya tidak ada yang kontak. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Pada itu dihancurkan dalam nama Yesus, kontak ini terputus. Yang bersangkutan baru kita bimbing secara kejiwaan, mengembalikan kalau dia laki-laki, citra dunia sebagai laki-laki. Tapi tanpa didasari dengan ini, pemutusan kontak batin ini percuma. Kalau tanpa kuasa Yesus, tidak bisa. Kenapa? Alam pikirannya jadi ikat, ditukar. Ngerti saudara? Harus diputuskan kontak batin dalam nama Tuhan Yesus. Kontak batin dihancurkan dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Baru kita bimbing firman. Baru setelah itu dia kembali ke citra dirinya. Untuk mengembalikan jiwanya ini kira-kira setahun.
Saya bimbing orang yang namanya Y itu setahun itu saya bimbing. Karena apa? Jiwanya udah terlanjur ditukar dengan alam pikirannya dicekoi itu, kan harus mengembalikan jiwanya, betul ya? Bukannya jiwanya ini pindah ke sini, bukan ya? Tapi alam pikirannya dibuat kayak alam mimpi, ngerti ya? Sehingga dia merasakan seperti perempuan. Nah, harus dilepaskan. Dan Yesus begitu kontak batin ini putus, baru itu dibimbing firman Tuhan, kan sudah dia kembali ke citra dirinya, jiwanya ada. Dibimbing firman. Biasanya kalau keturunannya, kakek neneknya terlibat ilmu ini, banyak anak-anaknya ada kelainan seks, pincong, homoseks, maniak seks, lainnya. Sebabnya apa? Hukum karma. Itu kutukannya. Tapi kalau kita percaya Yesus, hukum karma tidak berlaku. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena saya tahu persis. Barang siapa yang nanam padi, dia akan menuai padinya. Betul? Itu hukum karma. Betul ya? Tapi kalau kita dalam Tuhan, hukum karma tidak berlaku. Karena Yesus mati di kayu salib, menanggung kutuk, menanggung dosa. Urusan kita dengan kutuk selesai dalam nama Tuhan. Nah, Pak, bagaimana pelepasannya? Kalau dari kami tahu, Pak, kakek nenek saya pernah menerapkan ilmu itu. Betul, saudara? Dan kalau seorang punya ilmu Rogo Sukmo, kebanyakan dia punya ilmu pamengkang jagat sama saipi angin. Kalau ini saipi angin, seluruh tubuhnya ada di situ. Tubuh saya dulu. Dulu sebelum saya bertobat, langsung di situ. Duduk gitu. Bukan rohnya, satu buih data. Bingung orang itu saya sampai sini gitu lah. Nah, tapi kutukannya diterima. Dan kemanapun dia pergi, akan terjadi namanya radiasi kuasa jahat. Bagaimana? Lingkungan di sekitar. Misalnya dia tinggal di kampung itu ya. Di kampung itu terjadi banyak keributan. Karena apa? Ilmunya akan mempengaruhi radiasi satu kampung itu juga. Nah, itulah pentingnya doa peperangan. Jadi misalnya orang yang punya ilmu itu tinggal di situ ya. Di situ pasti banyak kejahatan. Tetapi orang tersebut seakan-akan berbuat baik, orang ngasih duit orang gitu udah. Yang kelihatannya sih ya seperti munafik, yang muka nabi pikiran kotor. Muka nabi pikirannya kotor. Kelihatannya baik, amal gitu. Tapi mereka tidak tahu radiasi ilmu itu akibatnya sampai seperti itu. Dan itu pun anak, kalau punya anak kandung, berapa generasinya anak kena 7 kutukan titisan. Kemarin sudah saya jelaskan, rohnya akan menipis. Roh setan, bukan roh orang mati dah. Sejak kandungan memiliki kekuatan magic. Itu sudah. Jadi saya beritahu, setan tidak pernah memberi gratis kepada manusia. Ya saudara percaya Yesus saja, jangan neko-neko. Nah, untuk melepaskan kutukan ini, dan itu kutukannya bisa gini. Kalau ini kakeknya punya ilmu Rogo Sukmo itu, punya anak, generasi ini gila, mesti ada yang gila. Nanti punya lagi yang ketiga, gila lagi. Cucunya pokoknya setiap generasi ada yang gila. Raketan 2 apa 3 atau 1, mesti ada yang gila. Itu hukumannya, kutukannya. Misalnya ini kakeknya yang punya anak, anaknya 5, mesti ada yang 1 yang gila. Nah, saya itu anak-anaknya 5 ini punya anak lagi, mesti ada 2 atau 3 yang gila. Terus sampai 7 keturunan, setiap generasi ada yang gila. Itu kutukan. Nah, kemarin juga sama dengan pendeta Gilbert, ada salah satu seorang yang minta anak ke suatu kuburan keramat. Dapat anak.
dapat anak, ininya bolong. Ini loh, tekok gitu. Anaknya ini punya anak lagi cucunya. Setiap anak ininya bolong. Jadi keluarga bolong. Ini siapa mau Gilbert, Pak Pendeta Gilbert, dilayani Pendeta Gilbert orangnya. Nah, punya buyut lagi, bolong. Anaknya bolong-bolong semua, saudara. Jadi ini kayak dekok itu, tulangnya dekok itu, saudara. Dekok ininya, saudara. Wah, kelihatan cantik begini kan, wah bolong juga, saudara. Padahal takut juga, saudara. Wah bolong. Sing doain juga bingung bagaimana doain, bolong. Dekok ini dekok. Nah, dalam kondisi hamil, ngomong Pendeta Gilbert, Pak Gilbert ngomong gini, kamu mau dilepasin kutukan? Pak Gilbert didoain dalam nama Yesus, kutukan lepas, dan anak itu lahir. Satu-satunya keturunan yang tidak boleh satu orang hamil yang didoain, itu namanya kutukan. Jadi kalau misalnya ini kakeknya punya ilmu pencabut roh busuk, punya sama generasi apa yang gila. Setiap generasi, kalau tidak satu dua, mesti ada yang gila. Setiap generasi itu kutukan, hukum karma. Nah, tapi hukum karma kalau kita percaya Yesus tidak Nah, bagaimana caranya? Nah, ini pertama, saudara hati terbuka. Hati adalah terbuka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati yang terbuka. Dan yang kedua, firman itu harus ditanam di dalam hatinya. Karena firman itulah yang memerdekakan. Dia mulai berdoa dengan Yesus dan diucapkan, ngomongnya gini, segala kutukan 7 keturunan, segala 7 kontak batin, 7 kutukan kontak batin, segala hubungan kuasa gelap, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Baru kutukan itu lepas. Tapi ingat, kutukan itu lepas hanya orang yang bersangkutan saja, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Tetapi bagaimana Pak? Dia misalnya 5 bersaudara, yang terima Yesus 1, yang 4 bagaimana? Kutukan ini tetap berlaku atas 4 orang ini. Karena keselamatan dalam Yesus Kristus bukan numpang, tetapi apa? Nah, yang satu ini dia bertobat punya anak. Anak ke bawahnya dia, kutukannya udah putus. Tapi yang 4 ini, kalau tidak terima Yesus, sampai anak cucunya tidak terima Yesus, kutukan tetap berlaku. Ini kalau seorang punya ilmu merogoh sukmo, mati sak jroning urip sak jroning mati. Mati dalam hidup, hidup di dalam mati. Sudah jelas, saudara? Jadi ilmu merogoh sukmo harus diputusin kontak roh pengan. Nah, pada itu roh pengantar ini 2 masuk ke tubuh dukun ini. Dukun ini akan bisa gila atau muntah darah mati. Sudah jelas? Oke. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan, damai sejahtera kasihlah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertakan. Mari Tuhan berkati kami semua dan namamu dimuliakan demi nama Yesus. Amin. Saudara, kita diberi kuasa untuk menginjak ulang dan kalah segala kuasa kutukan, segala kuasa setan, segala kuasa iblis sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Untuk inilah anak Allah menyatakan di Amin.